selamat sore Bapak Hanif. Salam kenal Bapak. Terima kasih telah bersedia menjadi bintang tamu di Harmoni Psikologi Podcast. Boleh diceritakan Pak secara singkat pekerjaan Bapak sekarang, terus latar belakang pendidikan dan aktivitas yang sedang dijalani saat ini. Oke, terima kasih Mbak Bella atas undangannya yang sangat baik hati. Senang banget sebenarnya bisa sharing-sharing gitu ya. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Hanif Akhtar. Saya sekarang menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi saat ini sedang tugas belajar, jadi ngajarnya off dulu. Sekarang lagi ambil PhD di Hungaria, di Elfsborg University. Saya S1 dan S2 dari UGM. S2 itu ngambil perminatan psikometrika terapan. Di UMM saya juga ngajarnya mata kuliah yang berhubungan dengan kuantitatif psikologi lah, terutama psikometrika itu. Wah, suatu kehormatan bagi saya nih Pak bisa wawancara ngobrol langsung sama Pak Hanif yang dengan background latar pendidikan luar biasa sekali. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di acara kami ini. Jadi Pak Hanif ini expert di bidang psikometri ya Pak? Bisa dikatakan gitu ya Pak? Kalau expert kayaknya belum ya. Minat di bidang psikometri ya gitu. Tapi kalau dikatakan expert kayaknya belum gitu. Karena belum lulus juga gitu. Oh iya Pak. Lalu bagaimana sih gambaran dan peranannya dalam ilmu psikologi ini? Jadi kalau psikometri itu kan berkaitan dengan pengukuran psikologi ya. Jadi psikologi itu kan ilmu yang berkaitan dengan proses mental dan perilaku gitu ya. Mental dan perilaku itu kan sifatnya abstrak. Kita nggak bisa melihat secara langsung mental seseorang itu seperti apa gitu. Jadi kita tahu bahwa orang itu memiliki kecerdasan yang beda-beda gitu. Ada orang yang sangat cerdas, ada yang jenius, ada yang biasa saja, ada yang kurang cerdas gitu. Tapi gimana kita tahu dia cerdas atau tidak gitu ya. Nah, kita butuh alat nih untuk mengukur kecerdasan seseorang itu. Nah, disitulah psikometri berperan. Jadi psikometri itu mengangkakan sesuatu yang tidak terlihat itu. Karena kalau ada ini aliran filsafat ada macam-macam ya, tapi ada beberapa orang yang tidak percaya kalau tidak ada wujudnya gitu kan. Nah, salah satu mewujudkan proses mental yang tidak kelihatan itu tadi ya salah satunya diukur dengan kita punya ilmu namanya psikometri. Jadi kita tahu kecerdasan itu ada, kita yakin bahwa ada kecerdasan. Nah, kita turunkan dulu kecerdasan itu indikatornya apa? Orang yang cerdas itu yang seperti apa sih gitu. Misalkan orang yang cerdas itu yang pintar berhitung. Orang yang cerdas itu orang yang bisa memahami bacaan dengan baik gitu. Jadi indikator-indikator kecerdasan itu kita kumpulkan, kita buat menjadi item. Jadi orang dites kecerdasannya, dites dengan item-item yang mengukur kecerdasan itu. Sehingga kita bisa tahu level kecerdasan si A itu berapa, si B berapa, si A dibanding si B mana yang lebih cerdas gitu. Jadi kita bisa tahu banyak hal yang yang lebih objektif lah gitu. Dibandingkan kalau kita cuma mengira-ngira si A lebih pintar deh dari si B gitu kan. Jadi ketika kita sudah ukur, kita punya bukti yang objektif bahwa si A itu lebih cerdas dibandingkan si B dengan metode yang dilakukan tentunya. Baik. Kurang lebih gitu, Pak Bella. Iya, jadi kalau saya ini masih mahasiswa nih ya Pak, menangkapnya secara awam itu lebih ke implementasi aplikatif dari psikometri itu sendiri ya Pak, dari kehidupan sehari-hari. Ya betul. Mengukur intelijensi gitu. Nah, dan nggak hanya intelijensi Mbak Bella, jadi macam-macam itu tadi contoh yang paling sering dipakai di psikologi aja intelijensi. Bakat minat gitu ya Pak. Iya, ada minat, ada bakat, ada kepribadian gitu kan. Iya. Dan mungkin ada lagi Pak selain dari hal itu, tujuan dari konstruksi alat tes ini dalam konteks penelitian itu apa gitu Pak?
Jadi balik lagi sih, tujuan penelitian itu apa dulu gitu kan. Penelitian itu kan biasanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu kan. Nah, permasalahan yang mau diselesaikan apa? Ya, misalkan kita punya perusahaan nih, kita punya perusahaan, kita mau merekrut karyawan gitu kan, kita mau merekrut karyawan. Nah, permasalahan yang jadi perusahaan adalah bagaimana saya merekrut karyawan yang ketika dia sudah masuk itu memberikan dampak yang positif bagi perusahaan gitu kan. Nah, oleh karena itu dirumuskan pertanyaan penelitian gitu ya, pertanyaan penelitian oleh perusahaan gitu. Karyawan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan agar ketika dia sudah masuk, dia memiliki dampak yang positif bagi perusahaan. Itu pertanyaan penelitiannya, gitu kan, pertanyaan umumnya. Nah, kemudian dari pertanyaan penelitian itu disusunlah indikator-indikator dampak positif ketika sudah masuk itu. Misalkan, dampak positif ketika sudah masuk itu misalnya ketika dia bekerja, dia bertanggung jawab, dia disiplin, gitu kan. Nah, dari situ dirumuskan, kalau seperti itu kita butuh mencari karyawan yang memiliki karakteristik seperti ini, gitu. Kemudian dari kriteria-kriteria yang dibuat tadi, dibuatlah seleksi untuk merekrut karyawan. Nah, dari seleksi itu kan pasti ada yang namanya proses assessment. Nah, salah satunya assessment adalah dengan tes kepribadian dan tes kecerdasan atau intelijensi gitu ya. Nah, untuk melakukan pekerjaan ini dibutuhkan misalkan intelijensi yang setidaknya medium lah atau average atau rata-rata gitu. Jadi kalau orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata kayaknya akan sulit nih mengerjakan pekerjaan ini gitu. Atau orang yang bisa mengerjakan pekerjaan ini sepertinya kita butuh orang yang ekstrovert gitu. Karena mungkin butuh banyak bicara dengan orang, butuh ketemu orang banyak gitu. Misalkan ini bidang marketing atau apa gitu ya. Nah, dari situ perusahaan mulai membuat pertanyaan penelitian yang lebih spesifik gitu ya. Apakah benar orang yang ekstrovert dan orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi itu memiliki performa kerja yang baik gitu. Dalam pertanyaan penelitian itu. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah apakah kepribadian extraversion dan intelijensi itu memiliki dampak terhadap performa kerja gitu. Nah, dari pertanyaan itu kalau di breakdown dalam framework penelitian, kita punya dependent variable atau variabel tergantung yaitu performa kerja. Kemudian independent variable atau prediktornya kita punya dua, kepribadian ekstrovert dan intelijensi gitu. Nah, dari hal-hal tersebut kita butuh dong melakukan pengukuran gitu. Gimana nih tahu performa kerjanya gimana? Gimana tahu intelijensinya? Ya diukur gitu. Nah, psikometri butuh masuk di situ. Kita butuh mengukur intelijensi, kita butuh mengukur kepribadian, kita butuh mengukur performa kerja gitu. Nah, jadi psikometri masuknya di situ. Ketika hasil pengukurannya sudah ada, kita bisa lakukan prediksinya tadi. Nah, jadi setelah itu dilakukan analisis statistik. Jadi statistik dan psikometri itu memang tidak bisa saling dipisahkan karena saling berkaitan, gitu ya. Tapi dua hal itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi kalau psikometri itu berkaitan dengan pengembangan instrumen ukurnya, statistik itu berkaitan dengan menguji bagaimana hubungan antar variabel. Nah, jadi tadi variabelnya ada performa kerja, intelijensi, dan kepribadian. Nah, apakah benar intelijensi dan kepribadian ekstrovert itu mampu memprediksi performa kerja? Nah, dilakukan analisis regresi dari hasil pengukurannya tadi. Kemudian dilakukan analisis regresi, ternyata hasilnya signifikan. Ternyata benar bahwa orang yang ekstrovert dan orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi itu performanya cenderung tinggi juga. Nah, oleh karena itu perusahaan jadi punya dasar nih ketika melakukan rekrutmen. Oh, ini nih prediktor yang baik untuk memilih karyawan yang memiliki performa baik ternyata adalah kepribadian ekstrovert dan intelijensi gitu ya. Nah, kita bisa bandingkan juga mana yang sumbangannya lebih besar. Misalkan ternyata
intelijensi sumbangannya lebih kecil gitu ya. Nah berarti pas rekrutmen kita bisa memprioritaskan orang yang memiliki kepribadian ekstrovert dibandingkan orang yang memiliki intelijensi tinggi gitu. Jadi itu riset tapi dalam setting yang cukup konkret gitu ya, dan itu bisa diaplikasikan, dan itu butuh psikometri karena dalam konteks apapun kita butuh melakukan pengukuran itu gitu. Jadi untuk membuat kebijakan itu kita butuh melakukan pengukuran yang benar-benar objektif. Ini ketika sudah tahu bahwa oh ternyata orang yang performa kerjanya tinggi itu orang yang ekstrovert gitu ya, jadi pas membuat kebijakan tim HRD-nya itu ya mereka membuat kriteria gitu ya. Orang yang diterima di sini adalah orang yang memiliki extraversion yang tinggi gitu ya. Kalau yang introvert mungkin cocok tapi bukan untuk posisi ini gitu. Karena posisi ini butuh orang-orang yang memiliki kepribadian extraversion yang tinggi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu perannya psikometri di penelitian. Tadi penelitian yang settingnya aplikatif. Kalau untuk skripsi aja ya kurang lebih ya sama lah gitu. Cuman tidak semuluk-muluk itu ya. Skripsi kan paling cuma 2-3 variabel gitu ya, dan tidak harus ada implikasi praktisnya gitu. Kalau tadi kan ada implikasi praktisnya. Ya Pak, saya mendapat insight-insight baru ini Pak. Berasa bimbingan online nih, skripsi gitu. Oh, ya, berarti dalam hal itu juga dapat menunjang kinerja ya Pak secara tidak langsung. Betul. Jadi kalau kita ngomong setting apapun ya, setting pendidikan, setting tadi contohnya setting industri ya, setting kesehatan gitu, itu kita butuh melakukan pengukuran. Ya di kedokteran gitu ya, pasti melakukan pengukuran gitu ya. Apa sih yang menyebabkan orang mudah terkena penyakit serangan jantung gitu kan diukur, misalkan tensinya, kemudian kadar kolesterolnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kan itu pengukuran yang fisik ya, yang kelihatan gitu, kolesterol, tekanan jantung itu kan bisa diukur dengan pasti gitu ya. Tapi kalau kita di psikologi itu kan nggak kelihatan gitu. Yang diukur itu intelijensi, kepribadian itu kan nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya baik Pak. Apalagi kan manusia itu sangat dinamis ya Pak, fluktuatif. Betul. Manusia itu sangat dinamis. Ya. Dan mungkin tadi Pak Hanif sempat membahas tentang penelitian skripsi yang variabel 2-3 variabel. Nah ini mungkin bisa nih Pak Hanif sedikit menjelaskan apa sih plus minus penelitian kuantitatif dan kualitatif itu Pak di dalam penelitian skripsi ini Pak. Kuantitatif versus kualitatif gitu ya. Jadi ini disclaimer dulu nih, karena saya pengajar kuantitatif, jadi mungkin agak favor sedikit ke kuantitatif ya. Gitu. Tapi saya bisa mungkin akan memberikan pandangan yang objektif tentang dua pendekatan ini. Gitu. Karena dua-duanya memang penting di psikologi gitu. Ya tadi yang sudah Bella singgung juga gitu ya, bahwa manusia itu kan dinamis gitu ya. Jadi nggak bisa pengukuran itu 100% akurat, itu nggak mungkin gitu. Bahkan kalau kita di psikometri juga pengukuran itu asumsinya gini, dalam setiap pengukuran itu selalu terkandung true score dan error gitu. Jadi dalam setiap pengukuran itu ada skor yang kita peroleh, skor yang kita peroleh itu selalu mengandung error gitu, dan errornya itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Misalnya kita ngukur intelijensi aja gitu, itu bisa jadi banyak errornya karena orang yang kecapean, karena nggak termotivasi dan lain sebagainya gitu. Balik lagi pertanyaan, kuantitatif versus kualitatif. Jadi kuantitatif dulu. Kuantitatif itu kelebihannya memang karena dia objektif gitu ya, lebih objektif dibandingkan kualitatif gitu. Jadi dia memang cocok jika dijadikan dasar untuk pembuatan kebijakan gitu. Karena hasil penelitiannya itu tidak hanya berdasarkan dari 1-2 orang saja atau dari beberapa kelompok saja, tapi memang dari sampel yang besar, yang banyak, dan biasanya representatif gitu ya kalau memang mau digeneralisasi. Jadi itu bisa dijadikan dasar yang kuat untuk merumuskan suatu kebijakan gitu. Kemudian ya bagi beberapa orang
memang orang lebih percaya dengan angka atau data yang banyak gitu ya dibandingkan data yang sedikit gitu. Jadi untuk komunikasi publik itu juga lebih sederhana gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan misalkan kita mau menyampaikan kondisi mental health di Indonesia gitu kan. Kalau kita hanya mendasarkan pada wawancara 1-2 orang kan itu tidak menggambarkan kondisi mental health di Indonesia. Tapi kalau itu didasarkan pada survei pada ribuan orang, itu kan bisa menggambarkan gitu ya. Dan ketika dilaporkan ke publik ketemu angka sekian, misalkan ketemu indeksnya adalah 70 dari 100 gitu ya. Nah, kita sudah bisa simplifikasi kondisi mental health di Indonesia itu dengan angka 70 itu gitu ya, 70 dari 100 ya bisa disimpulkan sendiri gitu. Nah, cuman memang terkadang simplifikasi yang terlalu berlebihan itu memang tidak baik gitu. Nah, oleh karena itu kualitatif biasanya menggali lebih dalam terkait hal-hal yang seperti itu, misalkan terkait dengan kondisi mental health tadi. Kalau kuantitatif hanya bilang indeksnya 70 dari 100 gitu ya. Orang kualitatif bisa menggali lebih dalam gitu kan. Si A seperti apa, ceritanya si A ini seperti apa, kendala yang dialami si A ini seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa. Jadi digali lebih dalam. Jadi kita bisa lebih leluasa lah menggali kondisi diri seseorang gitu ya secara mendalam, secara eksploratif gitu. Dan memang fungsinya kualitatif dan kuantitatif agak sedikit berbeda. Biasanya kualitatif itu pada tahap eksploratory gitu ya, pada tahap awal ketika memang kita belum punya teori apa-apa, kita belum punya ini sepertinya akan seperti apa gitu ya. Nah, kita melakukan eksplorasi dulu. Eksplorasi ya itu dengan cara nanyain si A, nanyain si B, kemudian ada masalah apa dengan si A, si B gitu. Nah, baru dari eksplorasi itu muncul beberapa insight kan. Oh, jangan si A, si B ini memiliki kesamaan ya. Jangan-jangan memang kebanyakan orang seperti itu. Nah, baru bisa dilakukan penelitian kuantitatif dengan skala yang lebih besar. Jadi memang masing-masing ada plus minusnya. Kalau kualitatif lebih fleksibel, tapi mungkin subjektif, gitu ya. Kalau kuantitatif lebih objektif, tapi tidak sefleksibel kualitatif. Ya baik, terima kasih Pak. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang nantinya akan mendengarkan pembicaraan ini. Untuk kuantitatif kan tidak fleksibel ya Pak. Maksudnya kan berupa data asli gitu ya, angka gitu, langsung pasti gitu ya Pak. Betul, karena alat ukurnya juga biasanya kan terbatas gitu kan. Biasanya kalau kita ngukur itu kan pertanyaannya tidak bisa terbuka. Kalau kita kayak misalkan Bella nanya wawancara saya gitu, itu kan saya bisa jawab panjang lebar tuh. Itu saya bisa jawab 5 menit sampai 1 jam gitu kan. Tapi kalau kuantitatif kan pertanyaannya nggak seperti ini gitu ya. Misalkan Bella cuma mau menanya pengetahuan kuantitatif saya atau pengetahuan tentang saya tentang psikometri gitu kan. Dan pertanyaannya misalkan pilihan ganda atau bisa dijawab setuju tidak setuju gitu. Jadi memang tidak sefleksibel itu saya dalam mengekspresikan diri saya. Gitu. Iya Pak. Nah kan ini juga sedikit curahan hati saya sebagai mahasiswa dan beberapa saya sudah sempat ngobrol juga sama teman-teman. Kita itu pada takut Pak sama mata kuliah yang namanya psikometri. Oh gitu. Jadi, kenapa? Kayak menakutkan gitu loh Pak. Nggak tahu. Kayak terlalu banyak angka-angka yang muncul. Kan kita ngiranya psikologi itu nggak ada hitungan loh. Masa iya psikologi ada hitungan? Nah kita kaget di situ Pak, kayak culture shock gitu di semester 5 itu. Nah menurut Bapak nih, kenapa sih sebagian besar mahasiswa psikologi itu kayak takut, khawatir gitu kan sama mata kuliah psikometri ini? Dan mungkin dari Pak Hanif bisa ngasih strategi untuk kami para mahasiswa yang takut dengan mata kuliah psikometri itu. Iya, tapi kalau takut dengan hal-hal yang berkaitan dengan angka saya kira wajar ya, karena memang di Indonesia itu kan psikologi jalurnya jalur IPS ya, bukan jalur IPA gitu. Jadi memang kebanyakan yang masuk psikologi itu kan yang SMA-nya dari IPS atau yang dari IPA tapi sudah muak dengan IPA gitu kan. Jadi saya dulu SMA IPA tapi memang
saya juga capek dengan fisika, dengan kimia gitu ya, yang saya bingung mengaplikasikannya di dunia nyata seperti apa gitu. Makanya saya ketika S1 ngambilnya psikologi gitu. Tapi saya bersyukur juga karena dari SMA IPA jadi punya bekal yang lumayan kuat lah terkait dengan proses-proses, karena IPA itu membentuk ini ya, membentuk pola pikir yang sistematis dan logis gitu. Itu sangat-sangat membantu saya ketika mempelajari statistika dan psikometri di S1 gitu. Nah, memang saya kira wajar kalau tidak suka atau kaget gitu ya ketika ketemu dengan angka lagi. Bahkan kalau kamu menjadi peneliti di psikologi itu proporsinya jauh lebih besar angka itu dibandingkan yang kamu kira selama ini gitu. Kalau masih S1 sih saya kira masih angka itu proporsinya mungkin masih 50-50 lah, 50% angka, 50% ilmu yang lain gitu ya. Tapi kalau kamu sudah S3 itu angka itu mungkin 70% gitu ya. Karena memang semuanya harus dari sisi metodologi, bahkan psikologinya sendiri kok kayaknya kita kehilangan apa ya, psikologi itu kan kalau di kita kan narasinya lebih ke yang psikologi populer ya, yang berkaitan dengan apa psikopatologi, berkaitan dengan kepribadian, motivasi gitu ya. Jadi ya itu bagus tapi juga agak menyesatkan juga gitu. Nah, supaya jatuh cinta gitu ya. Saya nggak tahu ya bagaimana caranya, tapi memang dari sisi pendidikannya juga harus diubah gitu ya. Jadi memang sekarang ini banyak sekali alat bantunya. Jadi memang memahami psikometri, memahami statistik itu bukan memahami angkanya, bukan memahami formulanya seharusnya sekarang. Yang dipahami adalah konsepnya. Ya, karena ketika kita memahami formula, rumus, angkanya, ngitung secara manual gitu ya, itu memang agak berat gitu, karena kita kembali lagi ke zaman SMA gitu ya, di mana ujian itu tertutup, nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh buka laptop gitu ya. Sementara zaman sekarang itu sudah nggak seperti itu lagi gitu. Mengerjakan soal tanpa membuka laptop, tanpa membuka kalkulator itu menjadi hal yang tidak realistis gitu, karena ketika kita sudah kerja pun nggak mungkin kita kerja ngitung manual kan, kita kerja nanti ya pakai alat bantu gitu. Jadi kalau psikometri dan statistika ya sudah banyak softwarenya gitu, sudah banyak softwarenya, bahkan beberapa software sudah memberikan interpretasi narasinya gitu. Di Jamovi, di JSP itu di bawahnya sudah ada penjelasannya, ini artinya apa gitu. Jadi saya kira ini juga ngefeknya dari sisi pendidikan di psikologi itu sendiri. Jadi nggak usah lah lagi kita mengajarkan rumus yang terlalu saklek gitu ya. Yang perlu diajarkan adalah konsep dasarnya gitu. Dan mengajarkan konsep itu nggak harus selalu mengajarkan rumusnya. Seperti misalkan kita mengajarkan korelasi aja, kan kita nggak harus mengajarkan rumus korelasinya gitu, tapi yang diajarkan adalah konsep korelasi itu seperti apa sih gitu. Ketika variabel X dan Y berhubungan itu artinya seperti apa gitu. Bukan rumusnya yang diajarkan, tapi konsep korelasinya itu. Nah, ketika masuk ke penghitungannya, sudah serahkan saja pada software, tinggal klik, masukkan, 1 menit selesai gitu. Kita tinggal membaca angkanya gitu. Nah, itu yang jadi PR sih. Itu bukan PR-nya mahasiswa, itu lebih ke PR-nya universitas dan para dosen gitu. Jadi membuat mahasiswa itu tidak takut lagi dengan statistik dan psikometri ini gitu. Tapi kalau mahasiswa mau berusaha mencintai ya silakan. Karena gini, zaman sekarang itu big data atau zaman sekarang itu belajar tentang data itu resource-nya banyak sekali, dan saya kira banyak konten-konten di Twitter, di Instagram gitu yang kalau kita baca itu memberikan insight kuantitatif yang sangat baik juga gitu. Jadi bukan psikometrinya, bukan statistikanya, tapi sense of angka itu gitu. Jadi ketika kita melihat angka, kita punya sense-nya, kita punya kepekaan terhadap angka itu gitu. Nah, ketika kita melihat ketika ada COVID gitu ya, ketika ada COVID kan dihitung tuh tiap hari ini kasusnya berapa, besok kemarinnya berapa, seminggu yang lalu berapa gitu. Dan kita melihat grafiknya aja, kita kan sudah punya sense. Kalau orang yang punya sense angka itu kan kita punya tahu, oh
kok tiap hari meningkat ya gitu. Tapi pada suatu titik mulai melandai gitu ya. Nah, kita kan kalau yang punya sense angka itu kan sudah bisa memprediksi, oh mungkin ini sebulan kemudian sudah melandai lagi gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang seperti itu gitu, yang dekat dengan kita lah gitu. Nggak harus dari psikologi gitu. Karena kalau psikometri, statistika itu kan memang kaitannya dengan angka, dan angka itu nggak hanya di psikologi gitu. Gitu Bella. Ya Pak, terima kasih. Itu mungkin bisa ya, semoga didengar sama para dosen dan terutama universitas. Biar mahasiswanya lebih enjoy lagi dalam mempelajari Saya kira itu ini ya justru Pak. win-win solution gitu. Karena juga ketika dosen mengajarkan formula, mengajarkan rumus, itu juga ternyata banyak dosen yang belum update ilmunya. Artinya mereka hanya mengajarkan apa yang diajarkan kepada mereka katakanlah 10 tahun, 20 tahun yang lalu gitu. Padahal sekarang ini sudah berubah, zaman sudah berubah gitu, dan ketika mereka hanya mengajarkan apa yang diajarkan kepada mereka, ya ilmunya tidak berkembang. Sementara sekarang sudah banyak alat bantu yang sangat membantu, memudahkan pekerjaan mereka juga sebenarnya. Ya, gitu. Iya, mungkin kalau saya sebagai mahasiswa Pak, ketika kesulitan kan kayak lebih cari-cari di sosial media ya sekarang. Belajarnya dari situ mungkin. Betul. Searching-searchingnya di situ. Dan sekalian nih, saya kan sempat riset juga nih, Bapak adalah founder dari Semesta Psikometrika, Pak Hanif ya? Iya, betul. Boleh diceritakan Pak, mengapa, apa yang menjadi trigger dan inspirasi Bapak nih menciptakan Semesta Psikometrika, dan kenapa sempat vakum ya Pak terus sekarang? Iya, sekarang sudah nggak ada lagi update-nya. Aduh Pak, sayang sekali, padahal saya kan juga mau belajar dari situ Pak nantinya. Iya. Jadi kalau diceritakan ini panjang ya. Jadi Semesta Psikometrika itu tahun berapa ya? Saya S2 itu saya buat itu ketika S2 gitu. Jadi saya kan S2 ngambilnya memang perminatan psikometrika terapan gitu. Jadi entah kenapa orang yang ngambil permintaan psikometrika terapan di UGM itu diasumsikan orang yang pintar statistik dan psikometri gitu kan. Meskipun belum tentu ya, karena saya kan cuma ngambil perminatan itu, tapi kan belum tentu saya pintar di situ gitu kan. Tapi orang-orang awam itu selalu mengasumsikan seperti itu. Jadi ketika saya S2 itu banyak yang konsultasi ke saya terkait dengan statistik terutama itu, yang dari Mapro, yang dari sains tapi permintaan lain gitu ya, dan anak-anak S1 gitu, banyak yang konsultasi gitu. Nah saat itu pokoknya banyak tuh, seminggu itu bisa 10-an gitu ya orang gitu ya tanya-tanya, entah tanya ketemuan atau cuman WhatsAppan gitu ya. Nah saya mikir gitu ya, sebenarnya yang ditanyakan itu kurang lebih sama gitu, satu orang dengan orang yang lain gitu. Kan tanya tentang gimana kalau datanya nggak normal dan sebagainya gitu ya. Orang tuh nanyanya sama gitu. Jadi saya buat website itu semestapsikometrika.com sebenarnya biar saya tuh nggak perlu ngomong berulang kali gitu ya ke orang yang berbeda. Jadi apa yang sering ditanyakan ke saya itu saya buat materinya, tutorialnya di website itu gitu. Jadi ketika nanti ada yang nanya lagi, saya tinggal kasih linknya aja gitu kan, itu gampang gitu kan. Kalau masih belum jelas baru nanya saya, kalau sudah jelas ya sudah selesai gitu kan. Nah itu awalnya tuh seperti itu. Jadi cuman untuk mempermudah saya saja supaya nggak perlu menjawab berulang-ulang gitu. Nah lama-kelamaan memang banyak tuh yang request, Mas Hanif tolong dong bikin materi ini ya. Saat itu karena masih S2 memang banyak nganggurnya sih, banyak slownya gitu ya, jadi punya banyak waktu untuk menulis di website itu, bikin materi dan lain sebagainya gitu. Nah ketika selesai S2 saya langsung jadi dosen di UMM. Itu masih juga dapat request karena saya ngajarnya juga statistik dan psikometri, jadi itu masih berguna juga buat mahasiswa saya gitu kan. Nah ketika masuk pandemi gitu kan, itu kan semua pembelajaran online. Saya tuh ngajar di UMM itu ngajar statistik itu 4 kelas. Jadi 4 kelas saya ngajar materi yang sama. Jadi
Jadi di UMM itu satu angkatan itu ada 10 kelas. Saya ngajar statistik itu 4 kelas. Ngomong 4 kali 2 jam dengan materi yang sama itu cukup membosankan bagi saya, gitu ya. Jadi kalau saya ngomongnya, saya cuma kasih materi website itu kan nggak etis gitu ya sebagai dosen gitu ya. Makanya sebagai alat bantu, saya buat materi juga di YouTube saat itu. Jadi saya buat yang sifatnya teknis, yang sifatnya tutorial itu saya banyak buatnya di YouTube. Jadi di YouTube itu juga sebenarnya membantu mahasiswa saya khususnya ketika pandemi, ketika pembelajaran jadi online gitu. Karena ketika melihat YouTube itu kan lebih enak ya, mereka bisa ulang-ulang berkali-kali. Kalau masih ada yang kelewatan bisa di rewind gitu. Jadi materi di YouTube itu juga saya tujukan untuk mahasiswa saya sebenarnya awalnya. Tapi ya karena YouTube dan website itu terbuka untuk publik ya, ternyata yang mengakses banyak ya. Dan ya alhamdulillah mendapatkan respon yang positif juga dari banyak orang di kampus lain juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sekarang vakum? Ya karena memang sekarang saya merasa yang pertama sepertinya materinya sudah saya sampaikan semua gitu ya. Karena memang itu tujuannya kan lebih banyak ke anak-anak S1, S2 ya, statistiknya tidak terlalu kompleks gitu. Dan saya kira sudah semua gitu ya, kecuali ada request lagi yang mungkin kalau saya ada waktu saya bisa buatkan gitu ya. Dan kedua memang karena kesibukan saya sudah semakin bertambah, jadi kayaknya agak sulit untuk menyempatkan waktu bikin materi lagi gitu ya. Kalau memang masih ada hal yang urgent tapi belum terbahas di situ ya mungkin bisa saya pertimbangkan nanti untuk ditambah materinya. Tapi untuk statistik dasar, psikometri dasar yang untuk kebutuhan mahasiswa S1 saya kira sudah cukup lengkap gitu. Ada banyak software yang saya pakai juga di situ. Ada SPSS, JASP, Jamovi dan lain sebagainya gitu. Jadi bervariasi. Berarti triggernya ini berasal dari keresahan Pak Hanif ya? Lebih tepatnya ingin mempermudah aja gitu, mempermudah diri sendiri dan mempermudah orang lain. Iya, tapi kan di era media sosial sekarang kan ya juga impactful juga kan Pak. Maksudnya bisa masuk tuh potongan-potongan FYP nantinya itu Pak kalau Pak Hanif mau konten lagi nih. Iya, tapi saya nggak sempet lagi ya. Saya bukan anak TikTok ya. Sekarang kayaknya lebih banyak yang ya kayak gitu ya. Ya Pak. Kenapa ya Bapak mengambil nama media belajar Semesta Psikometrika? Apa ada filosofi nih Pak? Kan tadi udah dijelaskan tuh kenapa tuh membangun Semesta Psikometrika. Mungkin ada filosofinya nih Bapak menciptakan nama Filosofinya apa ya? Kalau filosofinya pas-pasin aja sih sebenarnya. Saya pengen ada namanya psikometrika karena memang menunjukkan ilmunya kan psikometrika gitu. Jadi memang namanya harus ada psikometrika gitu dan mempopulerkan istilah psikometrika itu sendiri gitu. Kemudian semestanya itu biar ini aja sih, biar rimanya bagus gitu ya. Jadi AA gitu kan. Apa ya kata-kata yang belakangnya A kan psikometrika depannya harus A gitu. Nah, ya wes lah cari yang kira-kira menarik gitu, yang kira-kira menggambarkan keluasan belakangnya A gitu. Ada beberapa opsi gitu, tapi akhirnya dipilih Semesta gitu. Itu ceritanya juga Semesta itu salah satu nama kafe di Jogja. Saya pas ngerjain tugas itu sering nongkrongnya di situ gitu. Iya, intinya yang berkontribusi ya Pak saat Pak Hanif lagi memikirkan bikin website ini, pas bikin YouTube, di mana tempatnya gitu ya Pak? Ya itu ada, ya itu dibuatnya di kafe Semesta. Oh cocok juga, gitu ya Semesta Semesta gitu. Ya nih Pak, kan Pak Hanif tadi bilang, saya juga sudah sempet nih Pak nonton Semesta Psikometrika, sangat membantu dalam proses kayak penelitian yang berkaitan dengan data dan angka, khususnya mahasiswa psikologi ya Pak. Boleh dibagi tips and triknya Pak, biar kita mahasiswa psikologi ini lebih memaksimalkan penggunaan media dari platform Bapak nih, Semesta Psikometrika dalam kuliah kami atau nantinya penelitian yang akan dilakukan sama teman-teman. Ya kalau Semesta Psikometrika itu kan sebenarnya materinya lebih banyak materi yang teknis ya, bukan materi yang konseptual. Ya ada beberapa materi yang konseptual, tapi saya tidak terlalu banyak bikin materi itu gitu.
Kalau soal konseptual, saya kira dosen kalian bisa menjelaskan itu lebih mendalam. Karena kalau konseptual dijelaskan lewat video atau lewat tulisan pendek di website itu memang agak kurang mendalam. Dan konseptual itu kan fondasi dasar ya. Jadi ketika itu nggak clear, itu akan sulit memahami teknisnya gitu. Makanya saya buatnya kebanyakan teknis. Harapannya fondasinya itu sudah dapat di kampus gitu. Tapi ternyata banyak juga yang pembaca dan penonton YouTube itu yang fondasinya saja belum matang langsung ke teknisnya. Jadi pertanyaannya banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu, yang kok gini sih gitu, masa gini sih gitu di kolom komentar itu. Jadi kalau mau apa mencari tutorial gitu ya, makanya tagline-nya semesta itu kan tutorial online gitu ya. Kalau tutorial itu kan memang lebih ke step by step-nya, bagaimana sih melakukannya gitu, bukan konsepnya gitu ya. Kalau mau melakukan misalkan analisis regresi gitu ya, cari aja kan ada search-nya gitu ya, ada apa tab untuk mencari apa materi yang dibutuhkan gitu ya. Cari aja di search itu, misalkan regresi atau apa gitu, atau korelasi dengan CASP, korelasi dengan Jamovi gitu. Cari aja gitu ya. Kalau memang belum ada, bisa ditanyakan di kolom komentar gitu. Kalau kolom komentar yang website saya sudah tidak terlalu menghiraukan lagi karena banyak spamnya. Website itu saya nggak tahu gimana mempreventnya. Banyak banget website apa bot itu loh, bot komentar-komentar itu. Jadi komentar-komentar dari pembaca yang sesungguhnya itu malah tertumpuk gitu ya. Tapi kalau yang di YouTube itu masih sering saya balas gitu, komentar-komentar yang di video di YouTube itu. Nah kalau video YouTube kayaknya punya proteksi yang lebih bagus untuk komentar-komentar spam seperti itu. Jadi komentar-komentar yang masuk ya memang komentar yang berkaitan dengan video itu gitu ya, entah itu menanyakan penjelasan lebih dalam atau apa gitu. Berarti butuh masih depending ya Pak untuk kayak mau tanya di kolom komentar nunggu selesai Pak Hanif S3 dulu ya kayaknya. Oh enggak, kalau kolom komentar saya balas kok kalau yang di YouTube itu ya, cuman mungkin tidak langsung gitu ya, maksudnya nulis hari ini nggak langsung besok dibalas gitu ya, karena saya biasanya melihat itu sekaligus gitu ya. Hari ini saya lihat langsung saya balas beberapa komentar gitu. Jadi ada yang dibalasnya cepat, ada yang enggak. Kalau cuman tanya di komentar ya, tapi kalau tanyanya request bikin video baru, video ini ya mungkin nunggu waktu slownya gitu. Saat ini harapan Bapak untuk semesta psikometrika gimana Pak ke depannya agar sustain gitu Pak di masa-masa yang hektiknya Pak Hanif ini? Harapannya sebenarnya harapan saya itu saya punya penerus gitu ya, karena kan ya ada yang namanya istilah curse of knowledge gitu ya. Jadi semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang, itu justru membahasa sederhanakan hal-hal yang kompleks itu akan semakin sulit gitu ya. Ketika saya sudah S3 gitu ya, saya ngomongin regresi gitu ya, omongan saya saat ini tuh mungkin akan sulit dipahami oleh anak-anak S1 gitu. Karena pemahaman saya tentang regresi itu sudah bertambah banyak gitu ya, dibandingkan pemahaman saya 10 tahun yang lalu ketika awal-awal belajar tentang regresi gitu. Jadi harapan saya sih sebenarnya saya punya penerus gitu ya, entah itu mahasiswa saya atau siapapun yang memang gap atau jarak dengan target audiensnya itu tidak terlalu jauh gitu ya, dengan baru lulus S1 atau baru ngambil S2 gitu ya, yang tertarik gitu ya. Jadi materi yang disampaikan itu pasti akan lebih mudah dipahami oleh orang-orang audiens ini gitu ya. Iya Pak. Tidak terasa ya Pak, udah hampir 1 jam nih saya ngobrol sama Pak Hanif, dan banyak sekali yang di pemikiran saya psikometrika itu sebatas hanya angka gitu loh Pak. Tetapi ternyata sekrusial itu ya psikometrika untuk berbagai aspek kehidupan gitu. Dan di sini saya mendapatkan hal-hal baru dari Pak Hanif. Wah, makasih dong. Ya, dan mungkin ini Pak, untuk yang terakhir
di podcast ini ya, di sesi wawancara ini maksudnya Pak. Jadi boleh di-share pada kami para mahasiswa psikologi terkait dengan psikometri atau statistik tersebut. Pesan-pesan dari Pak Hanif. Terakhir, pokoknya nggak usah takut dengan angka, mikir statistik, nggak usah mikir rumus gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Sekarang sudah banyak alat bantunya, banyak software yang bisa membantu. Dan sekarang sumber belajar itu banyak, nggak hanya dari dosen. Jadi kalau dosen kalian itu tidak bisa menjelaskan dengan jelas, cari sumber belajar yang lain. Gitu. Dari YouTube, dari di googling gitu ya. Banyak sekali sumber belajar yang bisa kalian gunakan, dan banyak sumber belajar yang tidak perlu menjelaskan rumus-rumus yang terlalu kompleks tersebut gitu. Jadi konsep utamanya yang penting. Jadi belajar statistik, belajar psikometri, utamanya adalah belajar konsepnya, nggak usah belajar rumusnya. Soal perhitungannya serahkan pada software, gitu aja. Baik Pak, berarti take it simple aja ya Pak, nggak usah dibikin rumit gitu ya Pak. Betul. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan sebelum ini saya akhiri? Sudah aja, cukup. Sudah cukup? Baik, untuk terima kasih atas kehadiran dari Pak Hanif dan waktunya dan semua hal-hal insight-insight yang positif yang dibagikan buat kami para mahasiswa dan nantinya yang teman-teman mendengarkan wawancara ini. Dan mungkin jika ada salah kata, saya Bella Renata mohon maaf ya Pak. Dan semoga sehat selalu untuk Pak Hanif dan lancar-lancar untuk studi S3-nya Pak, dan semoga cepat lulus. Amin. Terima kasih Pak. Makasih juga Bella sudah diundang. Baik.